Di situ ada suara yang bener-bener bikin merinding, bikin takut saya. Itu seorang perempuan nangis. Pak, aman Pak? Air mah. Air di situ ada air Pak, boleh minum. Bentar, teman-teman. Asap. Minum dulu Pak. Pak. Lap gak lap? Jangan bener. Lap. Iya non ke Ispano. Alam gaib, alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Di video kali ini saya berhasil mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya ketika dia mengantar teman untuk melakukan suatu ritual pesugihan. Dan yang jadi masalah adalah bapak ini bisa dibilang terjebak dalam pesugihan ini, yang tadinya dia hanya mengantar, akan tetapi dia malah ikut-ikutan melakukan ritual pesugihan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan dalam Tungku Misteri. Baik teman-teman, di depan kita sudah hadir seorang narasumber, Bapak Usep, di mana Bapak Usep ini memiliki pengalaman mistis. Jadi ceritanya si Bapak ini tadinya hanya berniat untuk mengantar teman melakukan ritual pesugihan di salah satu tempat yang ada di wilayah Cianjur lah gitu. Awalnya si Bapak ini hanya ingin mengantar, namun entah apa yang terjadi gitu, ada satu dan lain hal, akhirnya si bapak ini malah ikut-ikutan melakukan ritual pesugihan itu. Oke, Bapak Usep, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, silahkan Pak perkenalkan namanya dan Bapak tinggal di mana dan kegiatan Bapak sekarang apa? Nama saya Usep Alam Nuryadi, sering disebut Kak Alam. Lahir saya Cisolok, Sukabumi. Oh, Cisolok Pelabuhan Ratu ya Pak? Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Oke, sekarang kegiatan Bapak apa nih? Kegiatan wirausaha. Wirausaha. Oh, teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, jadi si Bapak ini kali kedua ya datang ke Tungku Misteri menjadi narasumber, dan si Bapak ini memiliki usaha produksi keripik ya Pak ya? Keripik singkong. Teman-teman yang minat, nanti saya tampilkan fotonya di sini dan ada nomor teleponnya di situ. Oke Pak, Bapak ada cerita apa nih untuk video yang sekarang? Ya ceritanya sih, jelasannya itu mungkin saya terjebak di dalam pesugihan Pak. Oke, tadinya Bapak cuma nganter doang? Cuma nganter, ya akhirnya jadi ikut-ikutan. Oke, baik teman-teman, gimana kisah selanjutnya? Kita langsung ke dalam kisah Bapak Usep dalam Tungku Misteri. Baik, awal mulanya waktu itu saya kedatangan seorang teman di masa kecil ya Pak.
teman di masa kecil. Oh, teman dari kecil. Teman dari kecil. Oke. Itu kejadiannya di tahun 1994 Pak, udah lama sekali. Oh, tahun 94 ya. Tahun 94, karena waktu itu baru-baru saya menikah. Tahun 1990 itu baru-baru menikah, masih pengantin baru lah Oke. dibilang. Nah, suatu hari saya kedatangan teman, dia membawa istilahnya apa, mau ngajak ke suatu daerah, adanya di daerahan Cianjur. Kita ngobrol panjang lebar, yang namanya teman kangen juga kan. Akhirnya dia cerita maksud kedatangan dia. Jadi dia itu minta diantar ke suatu daerah. Saya bilang waktu itu, kenapa kamu mau ke suatu daerah, ke daerah Cianjur, sedangkan dari tempat kamu itu dekat? Kenapa ke saya? Saya kan jauh, ada di daerah Cisolok. Oke. Jadi teman Bapak ini dari mana? Daerah bilang ya Pak ya, boleh saya itu daerahnya daerah Cibadak. Oke. Oh, jadi seharusnya kalau dari Cibadak, Cibadak ke Cianjur itu kan lebih dekat. betul. Kenapa ke Cisolok? Jadi tambah jauh ya Pak ya? Iya, tambah jauh. Jawaban dia waktu itu nggak ada lagi orang yang saya ajak, feeling cuma kamu, dan kamu mungkin di antara teman saya yang paling pemberani gitu waktu itu. Dia minta antar ya? Minta diantar. Oke, setelah itu kapan kita berangkat gitu. Karena sekarang udah sore ya, saya katanya nginep dulu di sini, nanti kita berangkat agak siangan aja dari sini. Jadi berarti dia nginep di rumah saya itu 1 malam. Oke, kalau begitu saya bilang langsung kamu ngomong ke istri saya aja, minta izin sekalian gitu. Waktu itu. Maaf nih Pak, dia langsung cerita nih mau minta diantar ke tempat apa gitu? Enggak, waktu itu Pak. Oh, belum. Jadi belum, cuma dia Minta antar aja minta gitu ya? antar ke suatu daerah, cuma tempatnya tempat ya istilah kata waktu itu penjarahan ya Pak ya. Oh, penjarahan. Penjarahan Oke. di daerah Cianjur. Jadi enggak nyebut suatu daerahnya di tempat mana, di lokasi mana, waktu itu nggak nyebut. Cuma saya minta antar ke Cianjur, ke tempat penjarahan, karena di sana itu memerlukan untuk menginap lagi katanya gitu Pak waktu itu. Dia bilang waktu itu ke istri, oke, minta izin aja, saya minta izin bareng-bareng aja, waktu itu bareng-bareng minta izin ke istri. Ya alhamdulillah istri memberikan restu, memperbolehkan. Oke. Ya udah larut malam, udah tidur ya bangun pagi. Saya bilang mau berangkat pagi apa nanti aja agak siangan. Jadi kita ngitung waktu itu Pak. Jadi kalau keberangkatan dia kan waktu itu pakai bis ya. Nah sekarang kita pulang lagi ke suatu tempat ke Cianjur, saya pakai motor waktu itu. Oh, pakai motor ya? Pakai motor, karena waktu itu kebetulan saya udah punya motor. Oke. Jadi sama dia dihitung, nanti aja udah siangan, kita jangan langsung ke Cianjur, kita langsung balik lagi ke Cibadak waktu itu. Ya. Bilang oke, berarti habis duhur dah gitu berangkat ya. Habis duhur, setelah duhur kita langsung cabut ke Cibadak. Di dalam perjalanan saya bertanya waktu itu, ke Cianjur mana, mau apa tujuannya sebetulnya gitu kan. Kata dia tetap waktu itu jarah, saya udah kesana katanya sekali gitu. Oke. Jadi sebelum ke saya, dia udah berangkat duluan ke sana, berarti dia udah tahu lokasinya gitu. Nah sesampainya ke Cibadak itu sekitar jam 3-an atau udah selepas asar ya Pak ya. Jadi saya waktu itu nggak dibawa langsung ke rumah dia Pak. Jadi kata dia kita jalan-jalan dulu aja di daerahan Cibadak, kangen-kangenan gitu kan. Iya. Dan jalan-jalan, nah udah sore kata dia tanggung deh jangan ke rumah waktu itu. Kenapa nggak ke rumah? Katanya kalau ke rumah saya lama lagi karena udah minta izin dari kemarin gitu kan. Terus sekarang kita di mana tidur? Oke itu. Udah aja kita dari penginapan. Nah di Cibadak kan dulu penginapan ada ya Pak ya. Nah saya nginep di sus malam karena kita dari Cibadak harus berangkat itu subuh-subuh. Karena sebelum jam 11 jam 10 kita katanya udah harus nyampe ke daerahan sono gitu
waktu Ya, itu. yang dituju ya. Nah sebelum itu pagi-pagi kita kata dia itu beli sajen dulu Pak. Beli Itu sajen, Pak. beli sajen buat kebutuhan di sana. Oke. Nah singkat cerita udah ke subuh sekitar setengah 4 atau jam 4 dia udah ngebangun saya. Waktu itu langsung kita cabut ke pasar. Oke. Ke pasar dia belanja, saya juga waktu itu nggak tahu belanja apanya, belum tahu sama sekali. Waktu itu udah beres ya sekitar ada kurang lebih sekitar 1 jaman. Nah akhirnya kita jam 5 itu udah berangkat Pak, cabut Jam 5 pagi. jam 5 pagi cabut jam 5 pagi ke jam 6, jam 7, jam 8, antara jam 8-an setengah 9 kita nyampe ke suatu kampung perkampungan di daerah Cianjur. Nah di perkampungan itu udah sepi banget Pak. Itu sudah sepi, udah nggak ada orang. Kata dia kita taruh motor katanya di kampung ini karena dari sini ke sono ke lokasi tempat penjarahan itu perjalanan sekitar 2,5 jam jalan kaki. Jalan kaki Pak. Jalan kaki. 2 jam jalan. 2,5 jam jalan kaki. Saya kaget waktu itu. Kok kata saya tempat penjarahan kan udah kelewat, gitu kan? Dari sini kita jalan 2,5 jam lagi ke daerah mana, gitu kan? Dia belum bilang tuh. Belum waktu itu Pak, belum bilang apa-apa, Oke. belum bukan suatu tempat apa kemana saya waktu itu nggak bilang. Tapi dalam hati saya semakin penasaran gitu, saya jadi pingin tahu juga. Habis itu, nah ketemulah ada seorang bapak-bapak waktu itu, dan kita pun di situ saya pun naruh motor di rumah dia waktu itu Pak. Ya kan dititipin ke dia, dikasih uang juga, dikasih uang sama rokok. Ya alhamdulillah kata si bapak, alhamdulillah katanya. Ya, akhirnya dia mau dititipin motor, sampai kita berdua kembali lagi ke sini. Jadi waktu itu pun si teman saya ini nggak bilang mau ke suatu tempat kemana-mana ya, waktu itu nggak bilang. Ya. Yang membuat terus saya penasaran. Dari tempat situ saya jalan Pak, melalui jalan batu, jalan kecil. Bertiga tuh Pak. Berdua Pak. Oh berdua dulu. Berdua. Kita bawa tas juga berat, dari belanjaan juga, Perbekalan lah ya. perbekalan segala macam di situ ada, makanan banyak lah. Terus berjalan seiringnya waktu, nah datanglah ke pinggir kali. Wah di situ kali lebar banget, gede. Itu udah jauh dari perkampungan. Udah jauh, udah sekitar perjalanan sekitar 1,5 jam Pak. Jalannya berliku-liku, jalan batu, ada juga jalan gede, batunya gede-gede Pak. Waktu zaman itu masih gede-gede. Ya. Perasaan saya itu jalan kaki kita itu ke hulu Pak, ke arah hulu sungai, terus jalan kecil. Di dalam hati saya ini makin penasaran aja. Saya bertanya lagi di jalan, sebetulnya kamu ini mau ke penjarahan mana? Saya di daerah sini nggak tahu sama sekali. Kamu udah pernah belum ke sini? Kita takut kesasar gitu. Enggak, kata dia. Terus aja kita jalan dari sini, katanya, kata dia itu masih kurang lebih 1 jam. Itu udah perjalanan 1,5 jam, betul gitu Pak. Oke. Nah akhirnya kita sampailah ke sebuah penyeberangan Pak, seperti apa? Kalinya gede, yang namanya daerahan kali apa ya, kali Cibeet kalau nggak salah. Jadi perbatasan antara Cianjur Bogor. Oke. Itu Cianjur Bogor Pak. Nah di situ kami berdua itu nyebrang lah, karena ada keunikan di situ Pak. Sebut keunikannya, batunya ini kayak apa ya, kayak udah ditata sama orang, tapi batunya batu alami, batu gede-gede. Kita lewat situ Pak, loncat-loncat jalan kaki lah. Udah dibikin jalan lah ya gitu ya. Tapi itu alami Pak, secara alami jalan itu. Oke. Kayak bukan buatan orang gitu. Iya, iya. Nah dari situ kita kan udah berkeringat, udah apa ya, akhirnya kita istirahatlah di seberang situ Pak. Saya tambah penasaran waktu itu. Tambah penasaran, nanya lagi. Ya kamu katanya jangan banyak tanya, nanti juga kamu tahu tujuan kita mau kemana, arah kita mau kemana gitu. Setelah itulah kami mandi dulu di situ, enak-enakan, seger juga airnya Pak. Beres kita mandi, makan.
Itu kita bawa perbekalan apa, kue roti ya, makan di situ, makan kue, habis beres kita berangkat lagi. Nah dari situ kita nemuin tanjakan, Pak. Tanjakan ya. Tanjakan itu, tanjakannya itu bener-bener nanjak ya. Itu mungkin kayak traje bambu itu, Pak. Kalau kita didiriin nanjak seperti itu, ya. itu sekitar kurang lebih perjalanan setengah jam. Tangga dari bambu ya? Bukan, Pak, dari tanah juga, dari batu-batu karang. Oh, dari batu. Dari batu karang, tapi jalannya nanjak naik. Oke. Nah itu kecerita kita akhirnya nyampe lah di satu buah perkampungan. Oh, ada kampung Pak di sana? Ada, cuma kagak banyak waktu itu, rumahnya cuma 3, ya bisa disebut orang situ ngomongnya kampung, Pak. Oke. Nah ternyata rumah itu si Bapak Kuncen. Bapak Kuncen. Bapak Kuncen. Nah, akhirnya datang ke situ, kita uluk salam, ya datanglah seorang ibu-ibu. Waktu itu mempersilahkan masuk. Nah, barulah teman saya berkata, di mana katanya si bapak ada di belakang. Enggak lama kemudian datangnya si bapak. Datang si bapak waktu itu udah ngasih apa? Silahkan aja orang kampung, Pak, ngasih air gitu kan, minum ya, kita haus kan, disuguhin lah. Disuguhin. Nah disitulah saya mulai istilahkan tambah penasaran dan menyimak obrolan antara teman saya sama si Bapak Kuncen ini. Oke. Nah sebelumnya kan saya tidak tahu tuh, Pak, belanjaan yang dibawa belanja dari pasar untuk sesajen ini saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Ya. Karena kan dari pasar mungkin langsung di kantong kresek ya, jadi nggak dibuka-buka itu. Nah habis di sono itu si Bapak Kuncen itu nanya, mana persyaratan yang saya pinta minggu-minggu yang lalu, kamu pernah kesini. Oh berarti teman Bapak udah pernah ke sana? Ya, jadi waktu di sono kan dia bilang saya udah tahu ke sono gitu kan. Waktu itu ya, tapi tujuan saya waktu itu kan tidak tahu, Pak, ya. Oke. Tahun 3. Nah waktu itu teman saya udah pernah ke sana. Dan disitulah saya mulai istilahnya ada titik terang. Tujuan teman saya itu tujuannya mau kemana dan arahnya mau kemana. Karena dilihat dari apa itu waktu itu apa sesajennya itu yang saya lihat, dan si bapak juga nanyain waktu itu apa-apa aja persyaratan yang dibawa. Oke. Tuh, nah akhirnya di situ dibuka semua untuk persyaratan itu. Di situ saya lihat dan saya dengar juga ada daging kambing, ada hati kambing, ada jantung kambing. Oh. Terus ada daging kerbau juga. Daging kerbau. Daging kerbau. Terus di situ rokok. Rokok juga ada rokok Jinggo, Jinggo lama, ada gudang garam merah, ada rokok Marlboro, dan ada rokok Komondor. Oke. Waktu itu terus Madat di situ ada, terus apa? Stangi juga ada, Kemenyan juga ada, komplit di situ, Pak. Bakaran-bakaran komplit. Terus ada minyak juga. Minyaknya dulu, waktu dulu kan zaman dulu minyaknya ada Pambo sama Putri Duyung. Oke. Itu minyaknya itu. Bakaran itu udah komplit semua, dari Kemenyan segala macam itu udah banyak di situ lah, udah komplit, termasuk kerujakan atau segala macam. Nah kata si bapak waktu itu, katanya ini harus dibagi 2. Nah nyuruhlah sama si emaknya itu, jadi yang separuh dibikin sate, yang separuh mentahan. Dan saya perhatikan waktu itu nggak banyak tanya juga Pak saya. Jadi udah tahu istilahkan apa tujuannya itu, jadi saya nggak banyak tanya. Nah tinggal kekurangannya waktu itu tinggal kelapa muda aja. Kelapa muda yang belum bawa ya. Iya. Terus kita apa ngobrol panjang lebar
sambil nunggu daging yang dimasak, Pak. Daging yang tadi dibawa. Dibawa, Oh, daging itu yang dimasak dibawa dimasak separuh, ada yang dibakar, ada yang digoreng juga, dan di situ juga ada tambahnya lagi. Kan kita waktu itu teman saya ayam nggak dibawa ya, nggak bawa ayam, nggak beli ayam dari apa? Dari pasar, ayam kampung. Nah akhirnya ayam kampungnya itu motong di situ 2 ekor waktu itu, Pak. Jadi dibekakak 1, dibawa mentahannya 1. Oke. Nah singkat cerita, jadi di kita itu di situ dikasih makan dulu, Pak. Dari daging yang kita bawa itu separuh dimasak buat dimakan, separuh lagi untuk dibawa. Nah sambil makan bercerita. Jadi tujuannya ini dia kesini itu setelah saya udah tahu cerita dari si Pak Kuncen sama si teman saya ini, ternyata dia itu mau ke tempat pesugihan. Oh, di situ baru Bapak tahu. Nah, Ya? barulah di situ saya tahu dia mau ke pesugihan. Oke. Dan saya juga di situ ditanya sama si Bapak nih. Jadi kata si Bapak waktu itu nanya sambil makan, ini tujuannya ke sini mau apa? Mau bareng atau mau gimana gitu kan. Nah, si teman saya ini ngomong waktu itu, jadi dia itu nganter saya karena saya penakut, kalau dia kan agak pemberani gitu. Jadi saya ada temennya. Oke. Nah, si Bapak Kuncen itu nyaranin waktu itu. Itu Jadi masih di rumah ya? masih di rumah. Masih di rumah Kuncen ya? Sambil makan waktu Oke. kejadiannya. Jadi nyaraninnya udah aja, kamu ikut sekalian karena sesajian ini cukup. Mau bertiga mau berempat juga cukup. Oh. Itu. Jadi Bapak disuruh ikutan? Suruh ikutan karena kata si Bapak Kuncen itu kalau nggak sekalian katanya sayang gitu, sayang perjalanan udah jauh. Oke. Tuh, siapa tahu ada rezekinya dari situ. Nah akhirnya di dalam benak saya itu dipikir-pikir waktu itu, Pak. Iya juga, bener juga gitu kan. Bapak jadi Perkataan si Bapak Kuncen itu sama teman saya ini. Bapak jadi tertarik nih? Jadi tertarik gitu kan, karena si Bapak Kuncen ini ngomong ya, katanya nanti kamu bakal diliatin Mas seperti apa tempat padi apa leit ya? Ya. Leit katanya nanti, terus katanya uang atau apa katanya di situ tolokan katanya gitu. Oke. Jadi di kata si Bapak Kuncen katanya di sini gudangnya harta. Nah saya kan di situ tertarik juga. Saya jadi tertarik gitu, saya jadi minat akhirnya. Ya. Nah setelah minat, oke, saya bilang siap sekalian, emang betul lah gitu kan. Setelah dipikir-pikir, lu sekalian kan gitu. Ya. Nah saya kaget waktu itu ditanya, saat temen juga ditanya. Jadi ditanyanya, di rumah orang yang paling disayang sama kamu itu siapa? Si Kuncennya nanya? Nanya si Kuncennya. Nah ke teman saya dulu waktu itu, temen bilang waktu itu, orang yang di rumah yang paling disayang sama saya adek katanya. Terus namanya siapa? Ya namanya ini gitu kan, binnya ini, sebutin sama dia tuh. Setelah beres ditulis tuh, Pak, ditulis. Nah udah beres nulis nama dari apa orang yang disayang sama si teman saya ini, dia berbalik ke saya nanya lagi, di rumah orang yang paling disayang sama kamu itu siapa? Saya bilang nggak ada lagi, cuma istri. Oke. Waktu itu karena di rumah nggak ada siapa-siapa lagi, saya cuma istri berdua gitu kan. Ya. Karena waktu itu nikah saya langsung misah kan gitu, misah rumah. Belum punya anak ya, Pak? Belum, waktu itu belum punya anak, pengantin baru masih. Saya nggak curiga sama sekali tuh, Pak ya. Waktu itu buat nama, buat apa gitu kan, ya mungkin salah satu persyaratan. Singkat cerita, kita makan beres, nulis nama juga beres, kagak terasa waktu itu habis asar. Nah cuaca udah mulai dingin. Waktu itu namanya juga di pinggir kali pegunungan, jauh ke sono kemari, Pak, rumah cuma ada 3 kan. Itu suara-suara apa? Binatang-binatang sore. Itu udah kedengeran, Pak. Oke. Udah kedengeran, cuaca udah dingin. Ya akhirnya kita berempat jadi berempat berangkat nih, Pak.
Berempat. Jadi iya, saya, teman saya Bapak Kuncen, nah sama anaknya Bapak Kuncen yang nganter. Oh, anaknya ikut. Ikut yang rumahnya yang 3 itu Iya. anaknya si Bapak Kuncen. Itu berangkat. Nah, sekitar perjalanan baru setengah jam, Pak, kita melalui jalan setapak, terus balak ya, rembet. Si anak bapaknya itu dari depan, si Bapak Kuncen yang kedua, teman saya yang ketiga, saya terakhir. Tapi ketika waktu di rumah itu si Bapak Kuncen ini udah wanti-wanti, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Waktu itu, ya saya nggak curiga apa-apa. Waktu itu nggak ngebantah lah, Pak, karena Ya. takut kita ada di kampung orang, terus istilahnya lokasi kita belum tahu, baru pertama kan gitu. Mau ke tempat penjarahannya ini. Oke. Setelah kira-kira perjalanan sekitar setengah jam, mulai ya Pak, bulu kudu merinding, terus ada angin dingin. Saya mau nengok ke belakang nggak berani, kan gitu. Napas jadi terasa sesak. Nah, kebetulan waktu itu saya nengok ke atas, Pak. Pas nengok ke atas, naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Saya ngelihat waktu itu, Pak, seumur-umur sampai sekarang saya nggak nemu lagi, itu monyet warnanya merah. Monyet warna merah. Monyet warnanya merah. Itu taringnya panjang-panjang, kalau kelihatan mata saya itu taringnya panjang. Itu monyetnya ada di mana, Pak? Di atas apa? Itu di atas pohon gede, ada pohonnya gede-gede. Oke. Tuh, tapi ya banyak juga temennya bunyi monyet itu agak jauhan dari dia. Cuma dia doang satu yang monyet merah itu, Pak. Dia ngelihat, natap, matanya tajam banget. Terus saya sampai merinding. Saya ngerapetin diri, Pak, lari ke depan. Jadi ngerapetin diri ke teman saya. Saya tepuk-tepuk pundaknya. Teman Bapak lihat? Teman saya juga waktu itu ngikut waktu itu. Jangan, istilah kata, ngasih isyarat, jangan ngomong apa-apa karena udah dikasih tahu dari rumah gitu. Oke. Saya nggak bisa apa-apa lagi waktu itu, cuma berjalan terus dengan rasa ketakutan. Waktu itu saya takut karena dengan cuaca juga, terus sore juga udah udah di dalam perjalanan itu udah agak gelap-gelap. Waktu itu udah agak gelap-gelap juga. Nah, waktu itu datanglah ke suatu tempat, ada tanjakan nih, Pak. Tanjak lagi, naik lagi, jalan naik. Di situ ada tangga-tangga lagi, naik. Pas itu saya ngelihat lagi ke atas. Saya seumur-umur, Pak, di situ sangat ngeri banget ngelihat ular cabang 2, Pak, kepalanya. Pak, aman, Pak? Insya Allah. Ular cabang 2, terus lidahnya itu kelihatan ngejulurnya panjang, Pak. Ngejulurnya panjang. Di situ saya kaget lagi. Saya nyampe narik baju temen ngikut lagi saya, dan akhirnya dalam hati saya istighfar, ya hilanglah itu ular yang yang kepala 2, terus lidahnya yang panjang itu hilang. Tamrapen itu terus jalan. Ini yang aneh, pas jalan kita ada datar lagi, Pak, nemu datar. Oke. Di situ saya heran tercengang karena apa? Di situ kok jalan bersih, nggak ada istilahkan sampah satu-satu acan lah istilahnya, nggak ada sama sekali, seperti baru disapu, dibersihin. Oke. Di situ jalannya agak lebar, bersih. Nah, disitulah saya ngelihat istilahkan dinding batu kayak kerucut. Dinding batu kayak kerucut. Nah, di situ banyak
tumbuhan, ranting. ya tumbuhan apa yang kayak ini sih Pak ya, sepintas lalu saya lihat kayak gordeng gitu, penutup lah. Oke. Nah, pas datang ke situ, sampai ke situ ya ternyata itu gua Pak. Gua. Nah, situ pas datang ke situ kita suruh duduk dulu di batu nih Pak, ada batu kayak kursi. Terus di depannya kayak ada meja. Yang didudukin di situ teman saya sama saya doang Pak. Oke. Nah, habis di situ saya nggak banyak tanya, pokoknya duduk, suruh duduk. Nah, disitulah baru buka ya silahkan sajen-sajen Pak. Sajen-sajen itu selama istilahkan apa buka sajen-sajen terus berdoa di situ si bapaknya itu. Tapi yang anehnya ini berdoanya ini apa dengan apa ya, saya nggak ngerti sama sekali. Beda doanya. Beda karena bahasa Sundanya Sunda dulu. Oke. Kayak orang-orang dulu gitu. Ya. Saya nggak paham lah waktu itu, nggak paham sama sekali. Setelah beres di situ, kata dia, "Nih kamu udah datang ke sini, udah dititipin. Ini sesajen untuk keperluannya katanya untuk minta izin masuk membukakan pintu gerbang gitu Pak." Oke. Nah, setelah dibakar di situ sajen itu separoh nih Pak. Terus rokok juga dibungkus, dibakarnya bukan satu-satu, jadi sebungkus-bungkus. Oh, langsung dibakar. Langsung dibakar sebungkus-sebungkus Pak. Di situ di depan gua itu. Nah, yang paling saya ngeri lagi, begitu beres minta dibukain pintu itu Pak, gua itu seakan-akan gemetar Pak, ada bunyi kreket gitu Pak, Kayak gempa gitu. kayak gempa. Saya kaget waktu loncat lagi, saya nyampe narik baju teman saya nyikut lagi gitu. Terus si bapak itu istilahnya uluk salam atau apa ya, cuma dia nyembah kayak begini, minta izin masuk gitu Pak. Tapi emang udah dilarang di situ, jangan istilahkan baca-bacaan lah gitu. Saya kan kaget lagi waktu itu Pak. Ya, akhirnya kita masuk. Pas masuk di dalam itu Pak, ada posisinya seperti batu meja. Di dalam ini kursi 4 batu tapi berbentuk kursi. Oke. Di dalam itu Pak, Kayak ruang tamu gitu Pak. ya kayak ruang tamu. Nah, akhirnya kita dipersilahkan duduk, si bapak kuncen, terus saya duduk sama temen bergandengan berjajar ya. Terus yang anaknya si bapak ini cuma jaga di gerbang gua. Oh, Jadi enggak masuk. Nah, setelah itu buka lagi sajen Pak. Yang sisanya kan dibagi dua, yang pertama di luar ya sebelum masuk. Nah, sekarang yang di dalam Pak. Oke. Yang di dalam dibuka, habis dibuka dijajarin Pak. Situ sampai nyalain lilin juga di situ. Terus dia baca mantra lagi di situ. Kamu katanya sekarang sebelum ada orang yang datang ngejemput kamu, apapun kejadiannya, kamu jangan keluar dari dalam gua ini. Oke. Terus tanda-tandanya kalau misalkan siang, kamu katanya bisa lihat ke atas. Karena di atas itu ada celah, kalau siang ada cahaya masuk. Gitu Pak. Tandanya kalau udah siang berarti ada cahaya masuk, karena gua ini tembus ke atas. Oke, ada bolongnya Pak. Ada bolongnya. Nah, itu kita manut-manut aja di situ, iya. Dan si bapak ini berkata juga, jangan sekali-kali baca doa nyampe keluar dari mulut atau
ya keluar lah gitu, Oke. berbunyi lah gitu. Di situ pesen lagi sih bapak, sambil keluar kamu lihat ini ada batasnya, jadi kamu jangan sampai ngelewatin batas ini. Oh, udah dibatas ya. Di batas, kamu silahkan mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari sebelum ada orang yang jemput, dalam posisi nanti ngelihat ke atas ada cahaya, kamu jangan keluar dari batas ini. Oke. Tuh. Saya tanya waktu itu, kalau mau pipis, mau istilahnya buang air besar di mana? Nah, kamu cukup di sini, nanti dilemparin gitu. Jadi persiapan juga di situ. Oh iya. Itu, tapi jangan buang air sembarangan. Udah ada ketentuannya. Ya, saya manut-manut aja waktu itu. Dan satu lagi, ini lilin jangan sampai mati atau padam. Oh. Saya waktu itu bertanya sama si bapak, Pak maaf, saya bilang ada pertanyaan, kalau misalkan kita nggak kuat dari sini itu gimana? Saya malah mau dibentak, kamu nggak bakalan mati sekarang ini. Oke. Ya udah, kalau begitu mah saya nggak banyak cerita lagi, nggak banyak nanya lagi. Dan akhirnya mungkin ya, bukannya mungkin lagi Pak, waktu itu kedengaran emang udah adzan maghrib. Pas adzan maghrib, nah, barulah si bapak kuncen ini keluar, kita ditinggal berdua di dalam. Semenjak keberangkatan si bapak kuncen ini berdua sama anaknya, kita di dalam, perbekalan apa segala udah disiapin, hanya sebatas penerangan dari lilin, itu yang lilin satu di dalam. Seiringnya waktu berjalan terus, malam Pak ya. Di situ kita memperkenalkan diri masing-masing. Saya bilang kamu mau di mana, mau di bawah, mau di atas, karena di situ ada batu tempat tidur, kayak tempat tidur. Itu ada 7 Pak. Ada 7 ke atas naik. Seperti yang ditunjukin saya bapak itu, nanti kalau siang ada cahaya turun nyenter batu itu yang ke-7 itu. Oke. Nah, akhirnya di situ kita runding, ya kita akhirnya sama-sama di situ kumpul berdua. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh, karena angin mulai dingin, di dalam juga dingin, banyak juga istilahnya kedengaran binatang-binatang malam. Mulai terdengar suara-suara yang aneh, ngeri juga. Banyak yang suara ngobrol, orang ngobrol Pak, orang nangis, orang ketawa, hilir mudik di depan gua. Oh, jadi bapak dengarnya kayak ada orang ramai, keramaian. Orang keramaian, bahkan suara jalan ke dalam. Terus suara binatang-binatang buas itu banyak terdengar. Bahkan suara monyet yang aneh kan, kalau malam Pak, monyet nggak bunyi ya. Iya. Nggak bunyi. Tapi ini kok kayak di depan gitu. Kayak di depan kita, kayak iya kayak bareng sama kita lah, kumpul. Oke. Tapi saya waktu itu nggak ngelihat bentuk, nggak ngelihat bentuk apa-apa, cuma suara-suara yang ngeri aja Pak. Nah, di situ ada suara yang bener-bener bikin merinding, bikin takut saya. Itu seorang perempuan nangis. Pak. Aman Pak? Air mah. Ayo, di situ ada air Pak, boleh minum. Bentar teman-teman. Asap. Ayo. Minum dulu Pak.
lap gak lap jangan bener Lap. iya non ke ispan non. Baik teman-teman, si bapak sedang mengalami gangguan apa ya, saya bilang gangguan mistis mungkin. Kita rehat sejenak. Aman pak? Udah siap pak? Oke. Sebelum kita lanjut ke kisah bapak tadi, saya mau tanya, apa yang bapak rasakan barusan pak? Itu seolah-olah jadi yang diomongin saya ini hadir datang seperti kejadian yang saya alami dulu pak. Oke. Jadi istilah kata mungkin connect atau apalah. Jadi seolah-olah napas saya sesak muntah pak. Oh gitu. Itu inget karena masih terngiang di kuping, dengar benar-benar kejadian-kejadian yang dialami saya itu. Oke. Tapi sekarang bapak udah nyaman ya? Udah bisa? Insya Allah aman. Udah ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya pak. Silakan. Itu saya dengar suara nangis perempuan seakan-akan di kuping pak. Ngejerit-jerit minta tolong. Yang namanya kita manusia, suara ada jadi nggak ada pak. Waktu itu saya nyampe istilahnya ngerapatin diri ke temen, bahkan sama saya temen ditarik. Temen juga malah apa narik lagi. Waktu itu nggak banyak yang bicara sama temen pak. Kita masing-masing cuma ngomong di dalam hati aja. Oke, diam aja ya gitu. Diam, karena waktu itu ada pesan di antara kita, walaupun misalkan cahaya terang, kejadian apapun kita nggak boleh ngobrol gitu. Oke. Di malam pertama. Setelah di dalam hati saya baca-baca doa, hilanglah suara yang nangis. Habis hilang suara nangis, nggak lama kemudian sekitar ada kemungkinan di jam-jam 11, jam 12-an waktu kejadiannya, selang 10 menitan itu dengar saya ada orang masuk, suaranya dagdug-dagdug seolah-olah si gua mau roboh. Kayak ada gempa. Saya dengar orang ketawa nyampe bergema. Jadi kuping saya juga seolah nyiang gitu pak. Jadi ketutup lah semua suara-suara yang di luar itu, ketutup sama suara ketawa seorang laki-laki ini. Oke. Saya di situ terus baca. Nah, yang ngerinya lagi pak, itu saya ngelihat di meja, nah baru dari situ ada penampakan pak. Kan ada lilin itu nerangin ada orang duduk. Dia itu gede, tinggi, hitam, nyampe istilahnya kepalanya nyundul atap gua. Karena atapnya tinggi ya gitu ya. Tinggi, atapnya sekitar ada 3 atau 4 meter waktu itu, kayak rumah aja gitu pak. Tinggi, enak soalnya dalamnya juga lega, gede gua. Saya lihat, saya dengar itu kayak orang nyeruput kopi. Dia minum kayak kopi apa, kita seruput kopi panas atau kopi panas ya pak ya. Bunyinya ini nyampe apa sekarang masih terngiang gitu pak di kuping saya. Antara lidah dia itu kena air itu nyampe apa sih ya, bahasa itunya apa, ceplak ya kalau Sunda ya. Oke. Seperti begitu pak. Terus yang saya perhatiin lagi ini, itu matanya itu pak melototin, gede banget, kayak apa ya, kayak segede apa buah apa kali ya, terong atau apa pak, gede pokoknya. Itu ada apa, ada merah-merahnya, ngeliatin, melototin. Saya di situ
bukan apa ya, ketakutan bukan main Pak. Waktu itu saya nyampe kan bawa perbekalan sarung ya, nyampe ditutupin tuh Pak kepala saya. Di situ udah nekat dah, mau mati sekarang, mungkin hidup juga sekarang. Di situ saya nggak berani apa-apa lagi, seolah udah hilang lah itu apa, kesadaran saya udah hilang sama sekali Pak. Udah nggak konsentrasi ya? Udah nggak konsentrasi itu dengan rasa ketakutan yang sedemikian hebat waktu itu. Teman pun sama, karena saya rasakan di dalam tubuh juga dia menggigil gitu. Oke. Menggigil, ada kemungkinan penglihatan dia sama penglihatan saya waktu itu sama. Nggak lama kemudian dia udah minum, udah makan di situ, sambil ketawa lagi, hilang tuh Pak. Oh, hilang dia? Hilang lagi. Habis hilang itu saya udah ademan, udah enakan di badan waktu itu, napas juga udah plong lagi. Akhirnya saya bisa berbaring juga Pak, tiduran, ambil posisi tiduran. Sampai sarung dililitin di kepala untuk nutup pendengaran yang aneh-aneh. Ya. Ada sekitar ya mungkin datang lagi itu Pak, sekitar rasa takut saya itu sekitar jam 2. Datang lagi. Itu yang anehnya itu, saya kan tidur ngelonjor bareng-bareng sama temen. Jadi ini batu kan, kepala saya di atas batu lagi gitu kan, sama teman posisi tidurnya, karena batunya panjang waktu itu. Soalnya kaki ada yang ada yang narik, ada yang megang, ada yang narik gitu. Saya nyampe bangun loncat waktu itu, nyampe nggak sadar, kepala juga kejedot kena batu. Justru saya langsung datang lagi, bener-bener rasa ketakutan yang amat dahsyat waktu itu Pak. Udah nggak sadar apa-apa lagi di situ. Nah, hilang lagi yang narik-narik, yang sama ketawa-ketawa itu. Akhirnya mungkin saya kelelahan juga, ketakutan juga, akhirnya nggak sadar diri juga, ya mungkin tidur Pak. Oke. Tidur, ya akhirnya kita bisa melewati malam pertama. Iya. Kita di dalam gua, karena pas kita sadar, kita bangun, ada cahaya masuk. Udah siang ya? Udah siang. Saya waktu itu ngarep-ngarep orang yang jemput Pak. Ngarep-ngarepnya datang yang jemput gitu. Oke. Tapi di situ kan udah diperbolehkan sama si Bapak Kunjan ini, ketika malam pertama nggak boleh ngobrol. Kalau untuk udah ketemu pagi, kena cahaya masuk, kita itu berdua boleh ngobrol, boleh makan, boleh minum, boleh ngerokok. Oke. Nah, akhirnya saya sama temen waktu itu santai Pak, karena mungkin siang, karena dari luar juga cahaya ada masuk, dari atas juga masuk, kita agak legaan. Tapi kita yang nggak boleh itu keluar dari yang dikasih batas sama si Bapak Kuncen itu. Jadi kita makan, ngerokok di situ bareng-bareng sama teman. Nah, barulah di situ saya ngobrol apa yang dialami sama kamu. Ya ternyata waktu itu penglihatan, pendengaran kita itu berdua itu sama. Oke. Jadi nggak berbeda. Oh, jadi Bapak ini pas siang cerita nih ya? Iya. Kejadian malam tuh sama gitu? Sama. Jadi posisinya kejadian dari awal itu sama semua. Jadi nggak ada istilahnya ada perbedaan di situ. Nah, saya nunggu mau ke sore ini Pak, perasaan lama banget. Iya. Lama karena siang juga. Siang juga yang namanya juga mungkin angker Pak, daerah situ angker. Jadi banyak, seolah-olah di situ banyak orang yang ngobrol, yang jalan kaki, yang jalan-jalan, banyak siang juga. Jadi soal ketakutan itu terus, ya mungkin dalam hati saya, mungkin inilah
perjuangannya, inilah godaannya gitu. Oke. Nah, habis itu terdengarlah suara adzan lohor, adzan pertama yang saya dengar, karena subuh saya udah nggak dengar tuh. Dengar lagi suara asar. Nah, udah masuk ke asar itu udara udah mulai rasa dingin lagi, Pak. Itu suara-suara udah mulai banyak lagi kedengaran tuh. Ya. Kedengaran banyak lagi. Nah, di sela-sela itu ngilangin rasa takut. Akhirnya kita jalan-jalan juga, Pak, tuh di dalam gua, ke sono kemari. Tapi ingin tahu Batasnya nggak Iya. dilewatin, Pak? di dalam itu. Oke. Di dalam itu karena ruangan lega, gede. Karena ada yang ke kiri lubang itu, ada yang ke kanan. Jadi bercabang lubang itu. Ada yang ke atas. Tapi kita nggak berani masuk ke lebih jauh karena sama si bapak itu udah dikasih Batas ya. batas gitu. Nah, datanglah ke malamnya. Ya di situ malamnya udah mulai apa ya? Malam kedua itu enak. Udah mulai nyaman di situ karena suara-suara yang apa kayak malam kemarin itu nggak ada. Oh, udah nggak ada. Iya, yang ada di dalam gua ini kembali, Pak, bukan dingin, malah anget. Oke. Nah, akhirnya udah dengar suara Isya, adzan Isya. Terus kita mungkin ngantuk juga, akhirnya tertidur kita berdua, Pak. Lelah ya, Pak ya. Lelah. Oke. Di dalam tidur saya itu saya didatangi kayak sama orang-orang kayak prajurit zaman dulu, Pak. Oke. Saya dinaikin di suatu kereta. Yang anehnya itu di dalam kereta itu ada istri saya. Kereta apa nih? Kayak kereta apa kencana lah, Oh, Pak. kereta Kayak kencana. kereta apa kerajaan zaman dulu. Oke. Yang ditarik pakai ini ya. Iya, kudanya kuda ada ya? dua, Pak. Depan dua. Terus di luarnya itu banyak prajurit yang jalan kaki. Nah, di dalamnya ada istri saya sama si Pak Kusir, terus ada pengawal dua. Oke. Saya suruh masuk ke situ. Pas begitu masuk, saya lihat istri saya tanya, nggak ngomong sama sekali, Pak. Nggak ngomong, nggak apa, cuma keluar air mata doang, cuma nangis doang. Oh, Bapak ngelihat istri Bapak nangis. Nangis, ditanya juga beberapa kali nggak jawab. Ya akhirnya seiringnya waktu kita sambil berjalan, nyampe lah ke suatu istilahkan ada seperti kayak pendopo rumah nih, Pak, pendopo rumah, tapi rumahnya kayak zaman dulu banget, Pak. Gedung-gedung zaman dulu, kayak semodel apa candi, ya kalau sekarang candi disebutnya. Kayak mungkin suatu kerajaan. Batunya juga istilahnya bertahap-tahap. Nah, di situ banyak kayak prajurit, kita mau masuk, banyak orang yang bawa kayak di film-film itu, Pak, bawa tongkat ya, bawa apa, tombak. Nah, di situ juga banyak orang, Pak, yang lalu lalang, yang berjalan ke sono kemari. Tapi saya perhatiin banyak yang nangis, yang ketawa gitu, Pak. Di situ kayak sedih banget gitu kan, tapi kayak ada orang yang bahagia banget. Saya penasaran nih waktu itu, kok istri saya dibawa kemana gitu kan. Oke, tahan dulu, Pak. Nah, saya waktu itu dikejar, Pak, sama saya, panggil namanya. Habis itu saya malah dicegat sama prajurit itu, Pak. Nggak boleh, karena istri kamu udah dikasih ke raja saya. Istrinya dikasih ke raja? Iya, kata si prajurit, istri saya udah dikasih ke raja saya. Sama raja saya katanya mau nikah hari ini. Oh. Itu saya kaget waktu itu, siapa yang ngasih? Saya teriak-teriak manggil nama istri saya. Waktu itu saya malah
dirantai Pak, sama si prajurit ini karena saya berontak waktu itu. Oke. Berontak, saya akhirnya dirantai. Setelah dirantai saya diikat, dipegangin juga. Datanglah si raja ini Pak. Setelah datang si raja ini, dia ngomong, kamu kan katanya udah memberikan istri kamu sama saya. Nah, sekarang ini buat kamu. Dia nendang kunyit Pak. Nendang kunyit. Kunyit, setolok, sebakul. Nih katanya ini buat kamu. Udah sono, pulang sekarang, bawa sekarang. Ini buat kamu. Dalam hati saya waktu itu, ngapain? Saya berontak, bukan dalam hati saya ngomong, ngapain itu mah kunyit. Di sana juga di tempat saya yang ituan mah banyak, malah saya juga istilahnya nanam gitu. Oke. Di situ saya banyak istilahkan adu mulut lah, adu mulut. Nah, akhirnya sama saya waktu itu kunyit itu ditendang. Pas ditendang itu Pak, entah tahu dari mana, entah kenapa itu jadi biji-biji emas. Kunyit jadi biji emas waktu itu. Saya kaget, kok jadi emas, kok jadi emas, emas dari mana? Nah, itulah kata si raja itu, inilah yang kamu tukar sama istri kamu katanya, kan kamu udah bikin perjanjian. Oh, jadi itu istrinya Pak ditukar sama emas. Nah, ditukar sama emas. Nah, saya situ jadi waktu itu seolah-olah yang kejadian awal saya di rumahnya Bapak Kunjen itu seolah-olah diliatin sama si raja ini. Nih, kan kamu katanya udah ngisi. Ini katanya kamu udah ngasih ke saya istri kamu. Jadi istilahnya ditumbalkan gitu Pak. Nah, seperti itu mungkin Pak. Waktu itu ingat kan ada nanya orang yang disayang. Oke. Sama kamu siapa ya? Saya omong waktu itu istri, ya mungkin itu Pak. Perjanjiannya kan saya nggak merasa berjanji situ kan ngasih istri. Iya. Terus itu berontak lagi, saya bilang nggak mau, ulangin lagi. Dikata si raja ini nggak bisa katanya, nggak bisa begitu katanya. Kalau misalkan mau pun tetap atau kamu atau istri kamu mau pulang, atau istri kamu yang pulang, atau kamu yang di sini. Ditukar gitu. Saya bilang istri saya nggak boleh di sini dan saya juga mau pulang. Akhirnya di situ saya berontak lagi Pak, berontak sekuat tenaga, teriak-teriak udah kayak orang gila waktu itu. Akhirnya saya ditendang sampai saya nggak sadarkan diri. Cuma kejadiannya sepintas, jadi pas ditendang nggak sadarkan diri, seolah-olah saya ini ada yang narik Pak. Ada yang narik ke suatu putaran yang kayak angin. Saya terombang-ambing. Nah, disitulah saya ketemu sama orang tua. Orang tua Bapak nih? Orang tua, kakek-kakek. Dia ngomong, saya katanya kakek kamu, ngapain kamu ngejalanin begini gitu. Saya bilang minta tolong, istri saya di dalam. Udah katanya daripada beginian nih, baca surat ini, katanya kamu sekencang-kencangnya gitu. Oke. Ya akhirnya saya nurut, baca sekencang-kencangnya surat-surat itu yang dikasih, seolah-olah saya langsung paham, saya langsung hafal. Entah kenapa langsung ada suara geledek, angin yang gemuruh di situ Pak. Terus lokasi itu yang saya duduki situ langsung gemetar, kayak
bunyi letusan gunung kedengaran saya Pak waktu itu, sangat-sangat dahsyatnya bener-bener. Jadi Pak, cut. aman Pak?